Halo, kembali lagi sama gua Putra Ausa. Hari ini gua mau vlogging yang mana gua menjawab banyaknya pertanyaan dari kalian tentang dari zaman gua pakai 6300 sih, atau 2 tahun yang lalu ya. Setahun yang lalu nih. Dimana banyak yang nanya, Om Putra, settingan, bongkar dong settingan kameranya bagaimana. Terus bagaimana settingan sinematik gitu ya. Ini yang pengen gua luruskan. Nggak ada settingan khusus sinematik, sob, nggak ada. Oke. Yang adalah bagaimana kalian menyeting kamera kalian sesuai dengan kebutuhannya. Mau buat apa? Mau buat traveling, video traveling, iklan, atau film gitu, atau apapun lah ya. Tuh nggak ada khusus, misalnya settingan khusus sinematik khusus iklan gitu, nggak ada, sob. Oke. Dan bagaimana gue menyeting kamera gue selama ini buat kerja ataupun buat vlogging? Kita langsung aja ke materinya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Bagaimana gue menyeting kamera gue untuk seri A5000 sekian dan juga A6000 sekian gitu. Dan di vlog ini gue bahas khusus untuk videografi ya. Gue nggak bahas tentang fotografi. Jadi bagaimana caranya gue men-setting kamera gue untuk video, bukan foto. Yang pertama yang wajib kita fokuskan adalah settinglah dalam mode video. Jadi di sini jangan pakai M, biasanya gue pakai yang mode video. Oke, masuk di sini setting yang mode video dan masuklah ke menu, lalu nanti cari settingan. Kalau di sini di mode portrait 2 ya, gambar kamera 2, exposure mode, dimana kalian menentukan exposure-nya pakailah yang manual, jangan pakai yang lain, jangan pakai yang S, A, P, itu semua kata gue pembodohan. Gua ya, ini pendapat gue ya, gue lebih mendukung kalian pakai manual, jadi benar-benar melatih insting dan kemampuan skill kalian. Jadi pakailah manual exposure. Buat kalian yang 6000 ke bawah, masuk ke menu. Nah, buat kalian yang setahu gue 6100 ke atas, itu nanti di sini ada FN, tinggal klik aja FN. Di pojok kanan bawah itu ada exposure mode, tinggal masuk. Nah, lebih gampang ya. Tapi buat kalian yang 6000 ke bawah, 5100, 6000, 5000 itu biasanya harus masuk menu settingannya. Oke. Jadi yang pertama wajib setting adalah tentang exposure-nya. Dan yang kedua yang harus kalian setting adalah file formatnya, dan ini wajib hukumnya. Dan gue sangat menyarankan buat kalian, jangan takut dengan file yang ukurannya gede. Semakin gede itu udah pasti semakin bagus, sob. Jadi jangan maunya file kecil tapi gambarnya tajam, itu nggak nyambung, nggak bisa. Semakin bagus gambar pasti filenya semakin besar angkanya, misalnya berapa giga gitu, dan ya harus kalian hadapin saat ini. Oke, jadi gue sarankan kalian pakailah di file formatnya yang kalau di A5100 ke atas itu sudah ada file yang XAFCS HD. Susah banget nyebutnya ya. Itu dimana kalau kalian pakai file yang format itu, maka nanti di record settingnya itu bisa dapat bitrate yang sangat tinggi. Yang arti kata dengan bitrate semakin tinggi berarti kualitas semakin baik pastinya ya kan. Dimana nanti di situ ada pilihan 60 FPS, 50 Mbps, terus ada 30 FPS, 50 Mbps, dan juga ada 120 FPS dengan 100 Mbps. Wow, ya kan? Nah, lalu di situ kan juga ada 4K. Nah, gua bilang sama kalian, tidak semuanya. Seri A6100 saja kan, 6100 ke atas yang ada file 4K-nya. Buat kalian yang 6000 ke bawah pasti tidak ada file 4K. Makanya gue bahas ini dulu. Dan juga 4K itu, file 4K itu pasti lebih baik daripada yang full HD ya kan. Tapi ada satu kekurangan darinya, maksudnya adalah menurut gue untuk slow-mo nggak bisa kalian pakai 4K. Dimana di seri 6100 ke atasnya itu 4K-nya ada tapi FPS-nya mentok di 30 FPS. Arti kata gue ngakalin selalu seperti ini. Kalau gue buat shoot, apalagi kalau misalnya buat Jog Pro, gue selalu pakai shoot yang sifatnya real, yang tidak ada slow-mo-nya, itu gue pakai 4K.
gue pakai 4K yang 24 fps aja. Menurut gue kurang nyaman dengan 30 fps, tanggung gitu menurut gue ya. Toh nggak akan dipakai slow mo juga. Dan ingat, audio kita itu ada fps-nya, di mana fps standar itu biasanya adalah 24 fps. Biar tidak nanti balapan antara audio eksternal misalnya dengan kamera, makanya gue selalu setting sifatnya real itu harus pakai 24 fps. Dan di saat gue butuh slow motion ya gue pakai file formatnya yang XAFCS HD tadi. Dengan record settingnya biasanya kalau 60 fps pakai yang 50 mbps di super 35 mili atau yang 120 fps dengan 100 mbps. Wow, pasti gambarnya sangat baik. Itu dia. Dan kenapa gue nggak pakai yang ini Om Putra, pakai yang file format yang di bawahnya AVC HD karena lebih sedikit lebih ringan. Nah, kalian perhatikan pada saat format AVC HD ini itu record settingnya itu cuma 24 mbps dan 17 mbps. Di zaman sekarang, waduh bro, udah nggak layak lah ditonton di monitor ukuran 32 mili atau misalnya 2526 udah kelihatan banget loh, gambarnya itu kurang tajam. Dan yang ketiga yang harus kalian setting apa? Ya, adalah autofocus. Kita tahu kebanyakan dari kita membeli A5000 atau seri A6000 itu pasti karena autofokusnya yang sangat cepat dan tidak kejut-kejut. Misalnya kalau kondisi low light, ya kan. Kalau banyakan merek lain tuh nggak terlalu fokus dalam hal autofokus. Biasanya di beberapa merek lain tuh autofokusnya lelet sekali. Terus juga misalnya kondisi low light kayak kejut-kejut mencari. Dan kalian lihat sendiri. Ini pakai A5100 nih, ya kan. Kondisi ya low light jatuhnya, dan lihat autofokusnya Sony nggak usah ditanya. Oh, ini ketat sama gua sob. Oke, ganti dulu touchnya. Oke, ya kita lihat lah kejut-kejutnya ya nggak usah ditanya, udah cakep lah ya. Dan autofokusnya ini itu harus kalian setting juga sob. Kalian tinggal masuk ke menunya, masuk di menu, lalu di menu nanti kalian tinggal cari AF drive speed-nya. Nah, di autofocus drive speed-nya ini gue selalu pilih yang fast, yang sangat cepat. Tapi buat kalian yang butuh agak sedikit, misalnya agak sinematik yang perubahannya berlahan, kalian bisa ganti di normal atau yang slow. Tapi kalau gue udah pasti yang pakai yang fast, pengen yang cepat. Dan AF tracking sense-nya atau responnya itu gue pilih yang sangat responsif gitu. Misalnya kalau kita yang dari seperti ini, dia nggak tracking muka ya, karena punya Sony ini ada AF yang mengenali wajah gitu kan. Nah, pada saat dia mengenali wajah misalnya, walaupun ada tangan di depan, dia tetap nge-track muka. Tapi kalau udah nggak ada muka, dia langsung pindah ke objek dianggap. Seperti ini misalnya. Ini kamera, ya kan. Tapi kalau gua majukan ini, dengan kondisi muka gua masuk dalam frame, itu dia tetap akan nge-lock ke muka. Gitu. Asik nggak Sony sob? Dia punya tracking wajah gitu. Dan dia, gue pilih yang responsif. Dan ini juga alasannya kenapa gue pakai Sony, karena gue itu tipe kalian suka banget kamera movement dengan gimbal, dan itu kebanyakan pasti autofocus dan butuh autofocus yang tidak sampai 1 detik. Dan menurut gue masih Sony yang terbaik menurut gue. Yang menurut yang lain udah terserah, ya kan. Ya kan. Oke. Dan juga satu lagi, yang mana kalian tahu gue hobi banget buat b-roll. Nah, b-roll yang gue buat selama ini itu nggak ada manual fokus. Gimana kalau mau manual fokus dengan gambar begini-gini, ya kan. Mana sempat kalian lihat monitornya. Dan itu semuanya autofocus. Dan karena autofocusnya Sony yang tidak sampai 1 detik tadi, makanya selama kalian nonton b-roll gua itu selalu nge-lock dan selalu detail terhadap objek yang gua tentukan, dan selalu dapat detail fokusnya, yaitu karena kemampuan kameranya dan kemampuan kita mengukur di mana posisi track fokusnya. Nanti gua bahas. Berikutnya yang harus kalian setting adalah monitornya. Ya, monitornya si Sony ini harus kita akui jelek. Sangat jelek sekali. Pada saat kalau misalnya kita shoot outdoor, itu kalau kena matahari, udah wassalam. Itu kayak nggak jelas, ya kan. Dan kalau kalian paksakan menentukan exposure dengan LCD-nya, wassalam. Pasti nggak akan benar deh. Dan arti kata kalian butuh apa? Viewfinder. Jadi viewfindernya harus kalian setting, sob. Dimana nanti kalian pergi ke display finder monitor. Gue sih selalu pilih yang auto. Oke, auto tujuan kenapa? Jadi pada saat misalnya diaktif, kalau kalian mendekatkan muka ke viewfinder,
maka dia masuk ke dalam mode viewfinder. Nanti monitor mati tuh, jadi dia masuk ke mode viewfinder. Nah, saat lepas, nanti dia masuk lagi ke mode monitor, gitu. Lalu finder frame rate-nya pilih yang high, biar kalian pada saat monitoring itu gambarnya sangat jernih dan sangat clear gitu ya. Oke, itu penting dan sangat penting buat kita pengguna Sony, wajib banget itu harus kalian setting. Dan biasa kalian pakai viewfinder kalau syutingnya outdoor. Dan juga jangan lupa kalian setting zebra. Untuk zebra kadang gue pakai, kadang enggak. Kalau kalian pakai, misal kalian pengen pakai, pakailah yang dari 70 hingga 90 ya. Kalau gue sih kadang gue pakai, kadang enggak sih jujurnya. Dan wajib pakai green line, dan gue pakai yang rule of 3 rod grid atau rule of third lah kalau kita pakai ya, wajib pakai grid. Aktifkanlah grid, itu sangat penting untuk menentukan komposisi. Mulai sekarang jangan pakai monitor buta gue nyebutnya, jangan, pakailah rule of third-nya, oke? Dan berikutnya yang disetting apa ya? White balance. White balance sih kalau gue selalu pakai auto lah, karena white balance Sony itu sangat baik, dimana kalau perubahan dari siang, misalnya area yang gelap, area shadow masuk ke area yang sangat terang, itu tidak terasa sekali perubahan white balance-nya. Jago lah Sony, dan menurut gua udah pakai auto, jangan dibawa ribet gitu ya kan, karena ini udah perfect gitu. Jangan membuang waktu kalian lagi dengan mengatur-ngatur itu semua, karena khususnya buat kalian yang kamera movement pakai gimbal misalnya, pakai manual white balance, kelar kalian. Nggak mungkin malah ya kan, berarti auto. Dan auto Sony udah perfect sih kata gua. Lalu gua pakai priority set in AWB-nya standar. Lalu DRO atau HDR-nya. Nah, HDR-nya gue pakai yang level 5. Oke, gue aktifkan di level 5. Dan bagaimana dengan creative style dan picture profile? Nah, ini paling banyak banget bertanya sama gue. Gue selalu bilang begini sama kalian, bahwa kalau gue, ini selera, jatuhnya masuk ke selera ya. Jadi, boleh dipakai, boleh enggak. Mana menurut gue, Sony ini warnanya udah standar dan sudah sangat natural. Jadi, gue merasa nggak butuh pakai S-Lock, D-Lock, atau sign dan teman-temannya, atau mungkin disebut pakai file raw gitu ya, karena gue juga udah menemukan karakter tone gue di warna standar editing gue gitu. Di editing Premiere Pro dengan warna tone standarnya, gue udah menemukan kenyamanan. Dan kedua, gue karya gue lebih cenderung buat ke sosial media, jadi gue nggak butuh banget raw gitu ya. Kembali lagi selera, gue nggak bilang mana lebih baik, selera gitu loh, nggak bisa wajib S-Lock lebih baik, nggak juga gitu ya kan. Lihat juga kebutuhannya dan juga bagaimana karakter kalian ya. Kalau gua pribadi creative style-nya pakai yang standar, lalu picture profile gua off-kan, picture effect gua juga off-kan. Ada satu lagi nih, sorry, tadi harusnya di awal tadi yang soal autofocus. Dan kadang gua tuh shoot itu nggak semuanya autofocus ya, gua selalu ada juga manual focus, terutama dalam hal yang sifatnya misalnya banyak pergerakan yang takut mengganggu nanti kebingungan, misalnya subjeknya ada banyak orang gitu kan, nanti terus jaraknya berbeda-beda. Nah, supaya tidak kebingungan kamera mencari di mana yang harus difokuskan, utamakan misalnya, itu akhirnya gue pakai manual fokus. Atau kadang momen-momen tertentu yang sangat butuh detail yang sangat dekat gitu ya, pakai makro, gue pakai manual fokus. Nah, itu kalian harus aktifkan picking level, wajib hukumnya. Dan di sini picking levelnya gue pilih yang warnanya red. Jadi sehingga pada saat manual fokus kalian bisa yakin bahwa itu fokusnya di area mana. Oke? Wajib hukumnya itu. Apalagi nih? Ya kayaknya udah hampir semua poin-poin pentingnya. Dan oh ya, ada satu lagi dimana menurut gue ini yang paling sering dilupakan orang, tapi penting padahal. Dimana kita harus menentukan fokus area. Misalnya contoh seperti ini, kalian pengen ngambil gambar itu banyak yang lalu lalang, orang lalu lalang atau apa gitu ya. Dan di situ ada subjek 2 orang misalnya. Nah pada saat itu kalau misalnya pakai yang fokusnya wide, areanya wide, nanti dia akan pada saat nanti ada pergerakan orang dalam kamera itu yang mendekati kamera dan menjauhi kamera 2 gitu ya. Ini orang misalnya 2 gitu kan. Yang satu maju ke sini terus maju lagi ke sini. Maka nanti fokusnya akan berubah-ubah nih. Karena punya tracking muka tadi nih si kamera Sony ini. Nah, kalau dengan kalian tentukan area, misalnya pakai zone, di mana nanti kalian bisa tentukan hanya dia mencari fokus di sebelah kiri saja gitu misalnya, atau dia fokus mencari di sebelah kanan saja, atau juga misalnya dia hanya fokus di center, di mana nanti misalnya kalau ada orang kanan dan kiri di samping gue bertiga gitu ya, dia hanya akan kunci yang di tengah, dia nggak akan kunci yang orang yang di kanan dan kiri.
Kebetulan misalnya orang itu jaraknya ada jarak sama gua, misalnya agak 3 meter di belakang gua gitu kan. Nah, itu nanti kamera kan jadi kebingungan mencarinya. Nah, itu harus kalian tentukan kapan dimana letak fokusnya, autofokusnya di mana. Misalnya di center kah? Di situ kan ada pilihan tuh. Kalian tinggal pergi FN, biasanya gue di FN. Di FN nanti pilih yang di sini ada center, ada flexible spot, ada expand flexible spot. Yang paling sering gue pakai sih yang ini, yang wide, zone, center. Dan ternyata masih nambah lagi info buat kalian, yaitu adalah tentang, ada yang bertanya, gue jadi keinget nih ya kan. Ada yang nanya pada saat itu, Om Putra sering pakai PAL atau pakai NTSC. Gue bilang sama kalian gini aja. Kalau untuk sosial media, kalian bebas mau pakai apa lah. Nggak akan mempengaruhi PAL atau NTSC. NTSC atau PAL itu lebih cenderung untuk ke stasiun TV. Dan Indonesia itu pakainya PAL. Jadi kalau misalnya gue dapat job kayak kemarin yang Bupati Hari Yasin itu, gue pakainya PAL. Karena itu harus tayang di Metro TV dan TV One pada saat itu. Dan kalau untuk sosial media, gue malah seringnya pakai NTSC karena pilihan FPS-nya lebih tinggi. Kalau PAL kan paling tinggi itu 100 FPS, kalau di NTSC itu 120 FPS. Jadi gue lebih cenderung ke NTSC. Tapi dalam kondisi low light itu ada flicker, karena Indonesia ini itu PLN-nya ya, itu harusnya 50 Hz. Jadi kalau lampu-lampu kita yang yang bukan LED, biasanya yang redup-redup itu akan terjadi flicker. Dan flicker itu solusinya ya pakai aja shutternya di 100 gitu pada saat pakai NTSC. Kalau pakai PAL sih di mana aja aman, dia nggak akan terjadi flicker gitu sob. Oke. Ya mungkin segitu aja info share kepada kalian tentang bagaimana gua menyeting kamera A6400 gua, 6300 dulu gua juga, atau 5100 saat ini sedang nge-shoot ini. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.